iPhone 16 sudah rilis. Tapi di Indonesia, siapa yang benar-benar butuh? Dengan harga selangit dan fitur yang makin mirip generasi sebelumnya, apakah iPhone masih relevan untuk pasar Indonesia? Atau justru ponsel lokal dan brand lain menawarkan nilai lebih besar dengan harga lebih bersahabat? Bloomberg Technozone Podcast bersama Pandu Sastrowardoyo dan Wery Enggo Prayogi. Halo, nama saya Pandu Sastrowardoyo. Ini adalah Bloomberg Technozone. Pasar Indonesia dengan populasi 280 juta orang punya reputasi sebagai konsumen yang sangat gadget savvy. Konsumen yang sekarang ini dominasinya adalah dengan Android, 85-90% dari keseluruhan pangsa pasar. Nah, tapi ada efek nih sekarang dari arah ekosistem iPhone. Dengan penjualan iPhone 16 tidak memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Aturan ini yang mengharuskan perangkat elektronik memiliki komponen lokal minimal 35%, itu akhirnya menjadi efek. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai efek tersebut. Nah, kita berbicara hari ini dengan Bapak Ibro Kumar. Jangan bapak lah. Ibro Kumar. Okay. Ibro Kumar. Seorang tech reviewer, 9 tahun di YouTube, sudah memiliki 240 ribu subs ya, wow, luar biasa. Dan Bapak Nailul Huda, ekonom dari Center of Economics and Law Studies, Celius. Wery Prayogi, co-host kami, juga ada di sini. Mungkin kita mulai dari beberapa pertanyaan dasar. Nah, ini kita mulai dari retailnya dulu lah ya gitu. Ini sekarang jadi hot topic banget gitu. Nah, ini kalau kita lihat dominasi pasar sekarang kan sebenarnya Android. Dan iPhone 16 itu hanya satu saja gitu dari semua iPhone yang ada gitu. Kenapa pemasaran satu model HP dari satu brand itu bisa jadi hot topic ya? Saya? Ya. Gimana Pak? Karena mungkin basicnya ya pengguna iPhone memang orang-orang yang aktif sekali di sosial media, entah itu mereka itu sebagai seorang user biasa aja ataupun mereka biasanya yang seringnya tampil di depan sosial medianya kayak gitu ya. Nah, mungkin dari situ aja ketahuan kalau misalnya pengguna iPhone sendiri itu punya demografi yang agak berbeda dibandingkan dengan pengguna Android. Nah, dari perbedaan demografi itu menurut saya menjadi manis sekali kalau misalnya ada suatu pemberitaan yang tidak pas atau pemberitaan yang agak negatif ya mungkin ya, atau tidak selaras dengan yang terjadi sebagaimana mestinya, itu menjadi pembahasan yang menarik gitu. Jadi bukan silent majority tapi loud minority. Yes, boleh dibilang seperti itu, loud minority ya. Dan mungkin juga satu hal lagi bahwa banyak sentimen juga kalau misalnya pengguna iPhone itu bukan cuma pakai handphone kan, tapi juga sebagai status simbol sosial kan gitu. Nah, status simbol sosial itu juga kan timbul ramai juga di sosial media terutama kan. Jadi itulah kenapa sekali lagi mungkin menguatkan bahwa begitu iPhone ini dilarang di Indonesia, itu akhirnya ya mereka ini teriak-teriak sekali gitu. Tapi artinya di sisi data itu tidak menggambarkan bahwa yang pakai non-iPhone itu juga nggak apa-apa. Justru orang yang pengguna iPhone, atau bahkan mungkin emang FOMO aja, orang nggak akan ngomongin iPhone dengan kendalanya, ya kita bicara itu gitu ya. Karena menurut saya iPhone itu sama kayak durian menurut saya. Wah, oke. Ya, yang suka banget, yang benci banget gitu ya. Terutama mungkin bisa diwakili ya, yang suka adalah Apple user, atau mungkin lebih teknisnya orang yang ada atau lebih berada dalam ekosistem, Apple ekosistem terutama. Tapi orang yang tidak suka, ya mungkin majority bisa jadi pengguna Android yang menganggap itu adalah produk yang overpriced, produk yang tidak worth untuk dibeli dari segi harga kayak gitu. Makanya saya bilang kayak durian tadi. Oke. Thank you, bro. Mungkin kalau dari Mas Huda memandangnya seperti apa? Artinya kita ngambil kacamata perspektif pemerintah ya, yang hari ini masih ada dualisme lah kalau kita boleh bilang. Satu hal mencoba untuk menarik investasi Apple se-ideal mungkin, tapi di sisi lain ada kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, yang kita ngomongin rasio TKDN dan tidak memenuhi aspeknya. Karena kita tahu sendiri terakhir AirTag proposalnya pun sepertinya ditolak mentah-mentah sama Pak Menteri Agus Gumiwang. Dan masa depannya seperti apa nantinya untuk
investasi ini? Iya, pertama seperti ini Mas. Memang kalau kita lihat pengguna Apple produk ini kan dia sangat niche ya. Dia memang sangat karakteristiknya sangat kuat sekali. Kita tahu bahwa tadi Mas Ibru juga menyebutkan mengenai status sosial dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat sebenarnya untuk pasar Apple ini, Apple handphonenya ya, itu memang walaupun relatif kecil, tapi cukup berkembang. Kita melihat dari kasat mata saja sebenarnya. Pengguna Apple ini, dia mungkin kalau yang 16 itu dia tidak menjadi pengguna baru sebenarnya. Tapi dia pengguna lama yang upgrade. Tapi kalau untuk yang di bawah seri itu, seri X, seri 11 dan sebagainya, itu masih ada pasarnya. Dan memang kalau kita lihat kenapa saya bilang growing-nya cukup cepat, di beberapa kesempatan Tim Cook itu selalu menyampaikan bahwa untuk pasar di global, Apple itu Indonesia itu menjadi salah satu pasar yang bagus, terutama di Asia. Nah, ini juga berkaitan dengan apa? Dengan maraknya kasus penipuan yang memang dia beli iPhone pre-order yang kemudian ditipu sekian miliar kerugiannya. Kemudian juga ada beberapa kasus yang dia sewa handphone, sewa iPhone gitu. Yang itu menandakan sebenarnya permintaannya meningkat gitu. Dia ada permintaannya meningkat yang tadi disebabkan sama mungkin ada satu sosial atau juga mereka baru masuk ke ekosistem Apple produk. Nah ini yang saya lihat sebenarnya dilihat ya, kalau bisa saya sampaikan di tahun 2024 kemarin Tim Cook rela-rela datang ke Indonesia melihat pasarnya sangat besar. Nah ini tapi ya lagi-lagi dia sudah sampaikan akan berinvestasi 1,6 triliun walaupun belum semuanya gitu, yang itu yang ditagih oleh pemerintah saat ini gitu. Nah, saya rasa sebenarnya problemnya adalah ya Tim Cook sudah bilang 1,6 triliun tapi sampai saat ini belum terpenuhi semuanya. Jika memang itu problemnya, ya ini kita harus mendorong Apple-nya harus berinvestasi dan kita tidak bisa sebenarnya Mas itu langsung minta you buat iPhone di Indonesia gitu, nggak bisa. Kita harus bisa memulai dari yang terkecil dan sebagainya. Nah, saya sangat sayangkan tadi Mas Ferry juga sampaikan ditolak mentah-mentah untuk proposal AirTag. Gitu. Itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Ya. Kalau AirTag, Ibro, itu di Indonesia emang banyak yang pakai ya? Sebenarnya untuk AirTag sendiri banyak yang pakai apa enggak? Kalau saya pakai. Cuma untuk orang pada umumnya, awalnya AirTag di Indonesia itu juga belum resmi. Karena memang ada beberapa aturan ultra wideband yang bertentangan dengan teknis penggunaan dari AirTag itu sendiri. Karena AirTag kan device yang bisa digunakan untuk kita nge-search barang lah. Intinya kita naruh AirTag itu entah itu di tas atau di koper, kita bisa nge-tracking itu di mana aja gitu ya. Cuma kan ada peraturan UWB ultra wideband itu kan yang saya bilang bahwa akhirnya fiturnya tidak bisa maksimal. Nah, pada saat saya awal-awal menggunakan karena fitur itu tidak maksimal, belum banyak juga pengguna di sini. Karena di Indonesia fungsinya tidak terlalu banyak. Nah, itu dia. Yang enggak akurat. Tidak terlalu akurat jatuhnya iya. Karena kalau misalnya kita bisa benar-benar maksimalin, kita tuh bisa iPhone bisa benar-benar nyari arah dan dia akan ada tanda panah gitu loh. Dia ngikutin. Sedangkan kalau misalnya yang sekarang terjadi adalah kita cuma tahu itu lokasi di gedung ini gitu. Itu kan kurang akurat kan kayak gitu lah. Dan itu kan tapi mungkin positifnya bisa di ping sih. Jadi dia kan ada speakernya kan. Jadi kita bisa ring detect gitu lah. Jadi dia akan ngeluarin suara. Itu yang bisa dilakukan sih. Cuma di satu sisi juga produk lain selain Apple itu juga ada. Samsung itu juga punya gitu loh. Dan secara harga itu jauh di bawah si Apple. Dan kalau misalnya kita ngomongin pasar, ya pengguna Samsung, pengguna Apple, maksudnya kita ngomongin ekosistem ya, Samsung ekosistem atau ekosistem yang lain dibandingkan dengan Apple ekosistem itu nggak terlalu banyak Apple ekosistem. Makanya mungkin AirTag sendiri tidak terlalu populer kemarin-kemarin ini gitu. Hanya benar-benar orang yang super tech savvy mungkin ya yang mau pakai itu dan mau mengeluarkan uang untuk ngeluarin uang sekitar 400 ribuan nih. Ya. Apple-nya udah niche, ini niche lagi. Yes. Ya, mungkin karena itu juga kali ya, kurang ada ketertarikan konsumen juga gitu di situ gitu. Dan mungkin dari sisi AirTag sendiri, Mas Huda gimana melihatnya? Artinya ini kan sebenarnya opsi proposal yang ditawarkan awal. Kalau saya membaca dari beberapa statement dari teman-teman di pemerintahan ya,
Tapi di sisi lain juga memang regulasi yang dipakai atau untuk memperhitungkan itu tidak masuk atau tidak match dengan apa yang diinginkan sama Kementerian Teknis. Ya. Apakah ini sebenarnya strategi ataukah memang sebenarnya ini hanya upaya melobi Apple untuk yang penting dia menjual dulu device-nya dengan cara seminimal mungkin. Yang pertama, ini sangat berkaitan kenapa mereka memilih Batam. Oke, Ya. Batam itu kan free trade zone. Dia komponen untuk impor komponen, dia diberikan insentif. Pertama seperti itu. Nah, untuk mendapatkan insentif, mereka harus mengekspor kembali produknya. Dia organisasi ekspor kalau di Batam. Nah, lihat nih, AirTag kalau kita lihat beberapa statementnya dari Apple ya, itu mereka ingin berupaya 70% pasar AirTag global itu dari Batam itu, pabrik Batam itu, dari Indonesia. Nah, artinya memang untuk pasar nampaknya AirTag akan lebih fokus ke luar gitu. Dan itu untuk bisa memanfaatkan dari sisi regulasi insentif importnya, impor komponen. Nah, yang kedua, ini kan sebenarnya kan masuk ke KPI juga untuk investasi kita. Kita melihat KPI untuk Kementerian Investasi ini, salah satunya kan investasi yang masuk gitu kan. Entah itu di Batam, entah di mana, itu yang penting itu masuk ke Indonesia, ke BEA ya. Istilahnya apa sih itu? Teritorial Indonesia. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya ya Apple akan berusaha karena mereka pangsa pasar yang besar di Indonesia, mereka pasti akan berusaha untuk memasukkan iPhone 16-nya ke pasar kita. Nah, tapi mereka pasti akan berpikir, kenapa saya harus membuat iPhone di Indonesia, sedangkan kalau untuk membuat iPhone, mereka juga harus mengimpor komponennya. Dan impor komponen juga ada biaya impornya gitu. Itu yang dirasa tidak cocok bagi mereka. Makanya mereka memilih untuk membuat AirTag itu di Batam. Which is itu dia adalah tempat free trade zone. Nah, ini yang kita sayangkan sebenarnya kemarin. Kenapa dipilihnya Batam gitu. Kalau misalkan mereka pilih di Cikarang, Karawang, dan sebagainya, yang dia adalah memang tempat industri, ini yang bisa memunculkan multiplier effect yang nanti supply-nya akan di dalam negeri gitu kan. Mereka bisa memacu di situ. Tapi kalau dari sisi importnya itu sudah ada insentif, mereka pasti akan memilih ya udah impor aja untuk komponennya dibandingkan mereka harus menerbangkan dari Cikarang ke Batam. Itu make sense sekali sih menurut saya gitu kan. Ini kita kan juga sebenarnya dari Indonesia juga harus proteksi kan gitu, gimana pun juga. Jadi kalau misalnya di negara lain, Apple bagaimana sih Pak untuk perbandingannya aja? Ya, menariknya gini. Di Vietnam misalkan, Vietnam itu untuk investasi dia sangat mudah sekali, terutama untuk teknologi ya. Jadi ketika ada eksodus besar-besaran PMA dari China, mereka memilih Vietnam sebagai tempat berlabuh mereka utamanya, bukan pertama ya, tapi utamanya mereka akan berlabuh di Vietnam. Karena apa? Karena di sana untuk mengurus perizinan misalkan tanah dan sebagainya, mereka diberikan satu kemudahan. Di Indonesia, kalau you mau invest di Indonesia, soal tanah banyak sekali mafianya. Di Vietnam itu nggak ada, karena dia sosialis pasti. Nah, yang kedua adalah dari sisi kesiapan SDM. Kalau kita lihat dari sisi SDM Vietnam itu untuk yang teknologi ya, itu jauh lebih maju. Kita melihat di Apple itu bisa disumbang 70% komponennya dari industri lokalnya Vietnam. Sangat tinggi sekali gitu kan. 70%. Nah, mereka juga memberikan insentif berupa insentif pajak 50 tahun ya kalau saya dengar ya. 50 tahun untuk diberikan tax insentif, dan ya sebenarnya Indonesia juga punya dalam peraturan super tax deduction. Super tax deduction itu memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang dia bergerak teknologi, bergerak di bidang inovasi dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya peraturan untuk mendapatkan super tax deduction itu sangat rumit gitu kan. Makanya ini belum familiar. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya ini merembet kepada investor kita bukan investor kita ya, investor dari luar mau menanamkan, saya mau kabur dari China karena dari China
dia sudah ada hambatan regulasi, demand dalam negerinya turun, mereka mau keluar. Saya lihat Indonesia, waduh banyak mafia, SDM-nya kurang gitu kan. Super tax deduction itu seperti apa sih Pak kalau di Indonesia? Super deduction itu ya kita ada di Indonesia ada. Iya. Kita memberikan jadi tax rebate. Jadi misalkan kayak saya mau berinovasi mempunyai pajak 100, saya diberikan rebate gitu. Rebate 200% bahkan. Iya, 200%. Dan itu tidak dimanfaatkan, banyak tidak dimanfaatkan karena syaratnya ribet sekali gitu kan. Harus Karena- ada karena SMK-nya lah, kurang vokasinya lah gitu kan. Iya. Atau kurang awareness atau karena memang complicated caranya atau gitu? Dua-duanya kurang awareness juga, complicated juga gitu kan. Jadi complicated menimbulkan ketidak awarenessan dari investor gitu kan. Dan kita lihat sebenarnya seperti ini, Mbak. Jadi ini kan masalah kompleks ya. Kita tidak bisa menyederhanakan ini hanya ya Apple nggak mau nih nanam investasi di kita, maka nggak boleh lah di iPhone 16 gitu kan. Makanya saya selalu sampaikan, ya kita nggak bisa langsung minta Apple membangun manufaktur iPad-nya di Indonesia, nggak bisa gitu. Nggak bisa secepat itu Ya seperti itu, supply chain-nya harus diubah, SDM-nya harus ditingkatkan. Kalau bisa dari sisi untuk mafia tanahnya juga harus dihilangkan, itu kan jadi problem gitu. Kalau yang kemarin di proposal Apple itu apakah ada timeline-nya atau enggak ya? Jadi aku kepikirannya kalau kayak gini kalau memang harus berurut gitu. Mungkin awalnya dari Batam dulu AirTag, abis itu kita komponennya kita tambahkan untuk iPhone. Seperti itu saya nggak tahu ya gitu. Itu apa proposalnya hanya Batam gitu? Saya ingin tahu sih. Proposalnya kayak di Batam doang ya. Setahu saya proposalnya cuma di Batam. Memang kalau kita lihat, kita juga mendorong Apple itu juga harus awareness juga terhadap pasar iPhone yang besar gitu kan. Ya. Ketika mereka cuman hanya membangun Apple Academy ya. Apple Academy kita juga protes juga gitu kan. Lah, you ngapain bikin Apple Academy? Itu kan udah ada dari Kemendikbud aja udah bisa gitu kan. Itu kan pendidikan gitu kan. You kan manufaktur, harusnya bikin manufaktur dong di sini gitu kan. Itu kita juga tolak gitu kan. Walaupun sebenarnya kita juga bilang ya nggak usah manufaktur yang paling besar, ya you harus bikin misalkan dari layar retina itu bisa dibikin dari dalam negeri, atau komponen yang menunjang kamera gitu. Itu mungkin ini supply chain sebenarnya. Supply chain yang harus kita ukur gitu kan. Jangan kita memandangnya you harus bikin satu handphone gitu. Tapi adalah komponen di sini yang harus disupply dalam negeri. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Mungkin juga nggak banyak atau nggak semua orang tahu ya bahwa negosiasi yang dilakukan sama pemerintah lewat Kemenperin ataupun BKPM ke Apple sebenarnya kan juga tidak langsung berdampak terhadap Apple kan, karena Apple ya is a brand gitu, dia mempunyai supply chain yang juga sebenarnya vendor-vendor dalam hal ini kan Luxshare kan. Nah sebenarnya gimana sih menurut Mas Huda pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu apakah tepat? Artinya publik justru mungkin berpikir bahwa kenapa you nggak lobby si supplier-supplier besar iPhone ini ke Indonesia dalam bentuk penawaran yang lebih menarik gitu ya. Mungkin tadi ada dari kebijakan pajak ataupun dari hal-hal yang lain yang justru Apple itu tidak punya kewenangan untuk sampai bernegosiasi. Jadi negosiasinya cukup dengan teman-teman di vendornya aja. Dalam hal ini ada Luxshare, kita bicara soal Honhai dan lain-lain gitu ya. Gimana Mas? Karena kan tadi yang diceritakan juga si Vietnam itu kan sebenarnya juga vendor-vendornya Apple kan. Ya, tapi gini Mas, kita kemarin juga Intel kan juga berkunjung juga kan, sebenarnya kan. Nvidia berkunjung juga gitu. Ya, berkunjung juga. Tapi yang ditanam paling besar di luar negeri. Industri kita tuh kurang siap Mas untuk menerima itu. Satu sebenarnya, inovasi kita tuh masih sangat kurang. Human Capital Index di Indonesia itu di bawah Vietnam. Di bawah Vietnam, padahal kita kan dulu pengekspor ilmuwan gitu kan. Dia ada yang di Jepang, ada yang di Malaysia, Australia dan sebagainya gitu kan. Tapi dalam negerinya tuh nggak bisa gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Itu karena brain drain atau memang gara-gara alasan lain? Apa maksudnya gara-gara orang dari kita yang pintar-pintar keluar ke perusahaan Ya luar? mungkin ya. Ya, mungkin kalau di Indonesia tuh nggak ada tempat wadah yang bisa memberikan mereka keleluasaan, dan memang itu kan yang dipinginkan sama ilmuwan kan sebenarnya kan. Pas dulu
kita pasti ingat di tahun 2020-2021 ada pembahasan mengenai bukit algoritma. Ya, ketawa lagi Mas Ferry itu. Bukit algoritma. Nah, Budiman. Nah, bukit algoritma. Kita sampaikan bahwa ya bukit algoritma itu adalah tempat. Bagaimana cara kita mengisi tempat itu dengan catatan-catatan yang terbaik. Dengan kondisi yang sekarang belum bisa. Kalau you hanya mengadakan 1-2 orang, itu nggak akan bisa jalan. Karena itu butuhnya bukan cuma 1-2 orang, tapi itu ada satu perusahaan yang dia terdiri dari ratusan orang bahkan untuk bisa mengembangkan teknologi gitu. Nah makanya yang kita siapkan adalah dari sisi SDM-nya. SDM yang harus kita tingkatkan. Bagaimana SDM ini bisa mencapai requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan teknologi. Ya. Di Vietnam itu Apple berinvestasi ratusan triliun gitu kan. Di Indonesia 1,6 triliun itu pun kita udah nagih-nagih terus gitu. Itu saya kalau membandingkan di Vietnam itu growth-nya memang luar biasa sih. 7,9% kan pertumbuhan ekonomi. Saya beberapa kali ke Vietnam itu mereka dan mereka dari terakhir kan saya ke Vietnam tahun 2021 ya. Jadi itu di sana orang-orang yang ini dari bidang saya dari blockchain ya, itu banyak sekali universitas yang sudah ada program blockchain ya gitu, di mana kita belum gitu misalnya ya. Mungkin ya kita juga harus ya. Iya. Mungkin Ini Teknos mungkin bisa menginisiasi. kalau Mas Ibro gimana pendapatnya? Tadi kita bicara Vietnam 70% supply chain, di Indonesia mungkin ada yang bilang 2, ada yang bilang 5 gitu ya. Tadi juga sempat disinggung sama Mas Huda gitu ya. Tapi kan kalau boleh, aku nggak tahu data ya, tapi kayaknya pengguna atau penikmat iPhone di Vietnam kayaknya nggak sebanyak di Indonesia. Iya. Dan aku mau bicara dengan Mas Ibro soal demand yang ada di luar gitu kan. Teman-teman reviewer kan juga pasti punya kesempatan untuk beli di luar dan lain-lain. Pasti ditemui juga kan teman-teman. Artinya itu menjadi cermin bahwa demand-nya tetap ada. Kalau misalnya ngomongin misal first sale di iPhone 16 first sale di satu negara global sih. Mereka kan biasanya misal tanggal 23 first sale langsung dijual. Kalau misalnya pas pengalaman saya kemarin ya pas pernah first sale juga di Singapura, terus yang tahun ini saya kemarin di Malaysia, saya lihat sendiri memang banyak itu di situ malah orang Indonesia malah banyak gitu. Walaupun beberapa saya lihat juga beberapa tidak digunakan sendiri. Itu sebuah tidak digunakan sendiri. Nah itu juga bikin saya juga bertanya-tanya. Jadi kalau misalnya ada orang beli di luar, terus dibawa ke dalam negeri, terus masih dilempar lagi atau harus dijual lagi, berarti kan pasarnya ada jelasnya gitu. Untuk orang-orang yang pengen beli iPhone terbaru di awal-awal kayak gitu. Nah kalau misalnya ngomongin iPhone terbaru, saya lihat memang mayoritas pengguna iPhone yang terbaru adalah orang-orang yang memang nggak kepingin ketinggalan momen itu tadi gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak ngomongin pasar keseluruhan di Indonesia ataupun di luar, yang saya tahu tadi sempat diomongin juga kalau misalnya angka terbesar itu justru bukan dari iPhone yang paling baru kayak kan penjualannya sendiri. Dan kalau misalnya ngomongin tentang bagaimana pasar yang ada di Asia Tenggara, ya dari jumlah populasi aja kan udah kelihatan, dari jumlah pengguna nomor aktif seluler di Indonesia aja kemarin saya lihat di datanya We Are Social nggak salah itu ada sekitar 300 juta malah 330 juta apa Lebih banyak dari orangnya. lebih banyak dari orangnya karena satu orang pegang 2 handphone kayak gitu kan. Nah dari situ kan sebenarnya juga bisa kelihatan seberapa besar potensi pengguna atau calon pengguna iPhone malah ke depan, walaupun saat ini ya didominasi sama Android itu sih. Kalau saya sebenarnya kadang-kadang kalau ngelihat ini tuh suka melihat juga banyak yang pakai barang black market juga gitu kan. Terus yang Apple produk yang udah lama gitu yang masih dipakai gitu ya. Kalau dari segi ekosistem, mungkin ini nggak relevan untuk iPhone 16 ya. Mungkin itu user yang tidak relevan untuk itu gitu. Tapi ya itu ekosistem Apple juga kan ya gitu. Dan lumayan banyak juga di Indonesia yang pakai. Justru malah saya lihat itu adalah efek positif dari TKDN. Karena beberapa tahun yang lalu kita tuh benar-benar dibanjiri sama iPhone BM kan, yang boleh dibilang itu adalah sebenarnya sampah dari Jepang, sampah dari luar, sudah nggak kepake, terus kemudian dirakit lagi. Refurbish gitu. Iya refurbish, tapi not official, not legal, karena spare part di dalamnya juga sudah bukan official atau original punya Apple gitu.
Nah itu dijual di Indonesia, ada yang bilang itu dijual di Batam, dari mana, itu kan akhirnya pada saat itu kan banyak banget iPhone yang harganya 2 juta, 1 juta kayak gitu. Nah menurut saya justru adanya TKDN ini itu bisnis yang sebelumnya tidak benar kayak gitu tuh akhirnya hilang pelan-pelan. Beberapa toko yang saya tahu sendiri memang sebelumnya itu menjual handphone atau iPhone yang kayak gitu, akhirnya stop produksi, stop jualan kayak gitu, akhirnya mereka officially ngambil produk secara benar akhirnya itu. Itu justru ada hubungannya malah menurut saya dengan TKDN ini itu. Justru dibantu ya? Justru ya, bantu malah. Ada angka-angkanya nggak sih tuh kalau kayak gitu tuh Pak? Nah, itu dia. Sebenarnya kalau misalnya pengguna iPhone di Indonesia, saya tuh kaget karena secara data, kalau misalnya ngomongin top 5 shipment smartphone di Indonesia, itu biasanya tuh memang Apple tidak ada di angka sama itu. Memang jauh atau tidak tercatat sebenarnya. Iya, memang itu juga karena kalau kita bicara shipment kan memang itu kan data global ya, kita juga bisa berdebat soal itu ya. Tapi kalau dari sisi tadi aku mau ngelanjutin ke Mas Huda ya, artinya potensi pasarnya adanya hari ini, tapi aturannya berlaku ditegakkan harus tegak hari ini gitu. Artinya kalau kita bicara sejak beberapa kasus di negara lain, mungkin mereka mempersiapkan aturan ini untuk menuju tujuan 10-20 tahun ke depan gitu ya. Nah artinya ada hal yang bisa diperbaiki nggak sih dari potensi pasar yang ada di hari ini? Cuma penegakan aturannya ya kalau buat handphone ya harus sekarang gitu. Itu gimana menengahi keinginan pemerintah dalam hal penegakan atau pertumbuhan industri manufaktur berbasis teknologi versus demand warga Indonesia. Jadi gini Mas, memang kalau kita lihat demand-nya kan growing ya. Tadi saya sebutkan di awal demand-nya growing, dan tadi kalau mungkin dari black market itu yang paling kena itu sebenarnya kebijakan mengenai IMEI. Kebijakan IMEI itu memang sangat efektif sekali untuk memblokir black market gitu kan. Walaupun sebenarnya ini kan kita kan jual, itu kan sebenarnya kan harus ada istilahnya nomor penjualan NIB-nya kan. Nah, kadang orang itu bilang saya ini jualan nih handphone dari Singapura. Sekarang tuh ada bisnis yang dia manfaatkan orang, dia diterbangkan ke Singapura untuk mengantri. Untuk mengaktifkan itu dua device per tahun kan. Nah, itu ada bisnis yang dia akhirnya ya udah saya menerbangkan orang ke sana, nggak usah nginep, dia langsung ngantri, beli, pulang lagi, emailnya digunakan oleh aktif itu resmi kan. ya. Itu resmi dan Aktif tapi resmi. dia bukan penjual handphone gitu kan. Dan ini yang saya lihat dengan praktek-praktek seperti itu, demand-nya ada gitu. Demand-nya ada, dan sekali lagi ini kan misalkan kalau kita lihat aturan apa sih yang bisa kita kaji gitu kan. IMEI itu sudah benar sebenarnya. Tapi memang implementasinya yang harus kita lihat gitu kan. Karena gini, kadang ini kemarin kan gosipnya kan seluruh produk Apple nggak akan diblokir IMEI-nya gitu kan. Itu kan salah juga. Karena kita udah comply terhadap aturan, kita udah bayar IMEI, udah bayar pajak dan sebagainya. Nggak murah loh. Saya tuh pernah beli di Apple Singapura, kita ngurus IMEI itu nggak murah gitu. Tapi apalagi kalau udah keluar dari bandara, itu jauh lebih mahal. Gitu. Nah, itu nggak murah. Tapi tiba-tiba langsung ini akan diblokir IMEI-nya dan sebagainya. Itu kan salah kaprah juga gitu kan. Makanya ini yang saya sampaikan, kebijakan TKDN bagus, tapi juga harus disiapkan juga industri dalam negerinya. Industri dalam negeri itu tugasnya Kemenperin. Kemenperin itu jangan sampai hanya dia berteriak-teriak, yuk harus bangun manufaktur di sini, tapi dalam negerinya nggak disiapin, SDM-nya kurang, untuk masih ada mafia tanah dan sebagainya, untuk dari logistik hub juga kita masih sangat kurang, logistik cost kita tuh tinggi gitu kan, kita nggak bisa bersaing dengan itu gitu. Makanya kalau saya bilang sebenarnya penengahan di sini adalah dari sisi industri dalam negeri ditingkatin, baru kita bisa ngomong, oh ini kita siapkan infrastrukturnya, SDM-nya, yuk boleh masuk ke sini, dan itu kita sudah jamin, yuk akan bisa
produksi di sini dengan harga yang bersaing gitu. Tapi kalau sekarang ya saya bilang pemerintah sangat-sangat arogan gitu kan dengan bilang kita nggak mau sebagainya gitu. Karena ya sekali lagi industri dalam negeri ini nggak diperhatikan oleh pemerintah. Ease of doing business-nya ya yang diperbaiki di Indonesia, ya SDM-nya juga, fasilitasnya juga. Tapi kalau misalnya ngomongin SDM tentang merakit sebuah produk ya, handphone lah, perakitan. Sebenarnya kalau misalnya kayak Apple dilarang di Indonesia karena dia tidak merakit atau misalnya kurang SDM, saya punya pertanyaan balik malah. Apa yang terjadi dengan handphone flagship yang sudah dijual di Indonesia dan sudah dirakit di Indonesia tuh akhirnya? Ya Itu. banyak flagship di Indonesia ya. Iya, yes. Dan tahun ini malah lebih naik lagi jenis tipenya malah ya. Karena kalau misalnya 2-3 tahun kemarin mungkin mayoritas Samsung sama Oppo. Itu pun Oppo sempat break jual flagshipnya. Berarti kalau misalnya brand Android mau nurut dan mengikuti dan akhirnya bisa dijual, harusnya Apple juga bisa, kayak gitu aja menurut saya sih. Mungkin perbedaan komponen Mas. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini kan komponen yang bisa disuplai dalam negeri dengan digunakan sama Apple itu mungkin berbeda dengan yang digunakan sama handphone Samsung, Oppo dan sebagainya. Karena kan material dari Apple sendiri kan juga kita tahu hanya close punya mereka sendiri. Ya, close ekosistem mereka semuanya sampai ke termasuk hardware-nya. produksi. Produksinya juga. Tapi untuk quality control kalau mereka Ya bilang ya kan. jadi quality control mereka nggak bisa ambil sembarang, misalkan dari layarnya dari Cikarang nggak bisa seperti itu kan, mereka pasti kan udah punya requirement dan sebagainya. Nah requirement itu yang harus kita tingkatkan sebenarnya dengan cara mendorong industri dalam negerinya untuk bisa lebih berkembang supaya masuk requirement dari Apple. Perspektif dari perusahaan-perusahaan seperti Apple di luar negeri juga sama ya dengan apa yang kita sudah diskusikan, artinya kita punya posisi lemah di sisi daya saing, manufakturnya juga belum supporting dan lain-lain gitu ya. Apakah itu juga yang jadi concernnya teman-teman di industri yang belum masuk ke Indonesia ya, dalam hal ini Apple ataupun yang lain? Kalau dia industri teknologi pasti akan jadi concernnya juga. Let's say kemarin kayak Tesla udah jadi masuk juga sama, terus kita kan nggak punya industri semiconductor. Intel nggak mungkin juga bangun di sini. Baru bicara tuh minggu lalu ya, Pak Luhut ya, untuk bikin sentra semiconductor. Itu pun baru kemarin ya. Itu padahal tahun 80 kita sudah punya semiconductor ikat. Akhirnya mereka larinya semiconductor yang sudah mengembangkan itu di Malaysia. Kita jauh ketinggalan. Padahal semiconductor itu komponen yang penting. Kita tuh nggak punya gitu. Bayangin, saya tuh pernah membandingkan bukit algoritma sini sama Silicon Valley-nya Malaysia, sangat jauh sekali. Malaysia tuh sangat komplit sekali ekosistemnya. Di kita, semiconductor aja nggak ada, yang ada sawit semua gitu kan. Makanya ini yang saya bilang, ya tadi ekosistem nggak terbentuk, semiconductornya juga nggak ada, ya akhirnya urusan teknologi pasti akan melihat hal yang terkecil seperti itu, terdetail seperti itu. Bagaimana saya mendapatkan konduktornya dan sebagainya. Kalau misalkan sekarang US itu mengurangi ekspor dari chip. Bayangin, Indonesia seperti apa kalau nggak punya industri yang kuat gitu. Aku terbersit pertanyaan, kalau untuk TKDN ini forgive my ignorance gitu, tapi TKDN itu termasuk software atau hanya hardware-nya aja? Komponennya sebenarnya, fokusnya di komponen saja ya. Okay. Ini ada nilainya banyak. Karena software nilainya banyak, apalagi di zaman AI sekarang ya gitu kan sebenarnya. Harusnya bobotnya lebih besar harusnya ya. ada bobot software juga gitu, tapi ngitung software-nya ada berapa banyak rada susah juga gitu kan. Ya, jadi dulu ceritanya TKDN itu khusus untuk hardware. Oke. Hardware, makanya pabrik-pabrik ini bangun nih di Indonesia gitu kan. Nah, beberapa tahun ke belakang itu juga dihitung untuk komponen sumber daya manusia dan softwarenya. TKDN dengan kita berbahasa Indonesia itu masuk TKDN. Karena ada language-nya, basically. pengaturan. Lokalisasi. Gitu. Ya, terus kemudian dengan yang ini yang menjadi sebuah pertanyaan juga dari pemain industri lainnya yang bilang, ya ini kan Apple hanya membangun Apple Academy, tidak membangun infrastruktur, kok bisa masuk ke komponen TKDN? Sedangkan yang lainnya sudah membangun infrastruktur dan sebagainya, mempekerjakan berapa ribu orang gitu kan. Nah, ini yang memang akhirnya
kita lihat TKDN itu istilahnya abu-abu. Kalau softwarenya masuk, hardwarenya masuk, SDM pun juga masuk gitu. Nah ini yang sebenarnya menimbulkan banyak protes dan ya bisa kita bilang mereka protesnya karena ketidakadilan dari sisi infrastruktur. Mungkin dari sisi perizinannya ya, yang dia membolehkan, oh ya nggak apa deh ini SDM itu masuk ke TKDN. Nah Apple itu sudah 35%, dan tapi sekarang TKDN itu ditingkatkan jadi 40%, makanya mereka belum masuk dan bisa menjual iPhone 16-nya di sini. Tapi Atau iPad Mini 7 dijual udah resmi. Ya, resmi ya. Tapi untuk TKDN sendiri itu ada proporsinya nggak? Misal kayak manufacturing itu punya berapa persen untuk bisa memenuhi 35% itu, terus kemudian sumber daya Pasti ada. yang itu ada ya? Ada. Pasti ada, tapi dia kayaknya menghitungnya nilainya by by value. By value, ya, oke. by value-nya gitu. Oke, Jadi oke. value-nya tuh berapa, terus Value of kemudian investment atau cost atau value price? dari harganya, Harga, produk. dari price, Ya, pricing component Ya, basically. pricing komponennya. Soalnya kalau misalnya saya berkaca pada handphone Android yang lain kan mereka juga berusaha memenuhi TKDN itu kan. Ini ada hubungan sama AirTag tadi kan. Kenapa Apple mau AirTag terus nggak masuk di Indonesia kan? Karena yang saya lihat memang beberapa handphone Android lain itu mereka justru malah produksi aksesoris yang berhubungan dengan handphonenya langsung kayak gitu loh. Dan itu sedengernya saya itu justru malah itu nambahnya lumayan angkanya. Misal kayak headset, terus kemudian charger kayak gitu, atau sesimpel Upsell dari HP-nya ya berarti. iya, jadi kayak kan part dari HKT itu kan ya, termasuk sesimpel kayak kotak dari handphonenya sendiri itu kan terhitung gitu loh. Nah, saya punya pertanyaan, kayak Apple apa tidak melihat itu, atau mereka tidak tahu bahwa itu bisa menjadi bahan hitung-hitungan untuk bisa memenuhi TKDN gitu loh. Atau balik lagi ya tadi, Yang- SOP-nya. Yang SOP. Bandung itu kan mau aksesoris, Ya, Mesh AirPod Pro. AirPod Pro, tapi ya lagi-lagi ditolak sama pemerintahnya. Ya mungkin balik lagi tadi kita udah diskusi ya bahwa kalau apa yang saya bayangkan, Android itu bisa milih vendor dari yang ada di Indonesia, sedangkan Apple ya harus bawa gerbong gitu ya. Lebih leluasa Ya ini quality control mungkin ya, seperti tadi disampaikan. Tapi dari segi user sendiri memang iPhone punya build quality yang berbeda dibandingkan dengan handphone Android. Misal sama-sama harga 15 juta lah gitu loh. iPhone 15 gitu dengan misal Samsung S24 gitu kan. Itu range-nya kan masih sekitar 15-an, tapi buat saya sendiri secara build quality itu memang lebih kokoh punya Apple. Karena user sendiri pun sering komplain misal kayak jatuh sekali layarnya pecah kayak gitu-gitu, atau bahkan ada yang rame di sosial media layarnya green screen yang kayak gitu-gitu. Mungkin ada benernya kalau misalnya Apple harus membawa satu gerbong untuk menjaga build quality yang kayak gitu. Mungkin masih bro, kalau tadi bicara iPhone dan bicara momentum udah lewat ya, bisa nggak sih kemungkinan publik itu jadi yang jumlahnya juga nggak terlalu banyak untuk pengguna iPhone, untuk ya udah akhirnya dia dalam skala selanjutan dia akan ya memilih alternatif handphone flagship yang lain, meskipun tadi masih bro bilang soal build quality ya. Tapi masalahnya pengguna Apple itu Susah untuk pindah. iya susah untuk pindah. Duren. Duren. Tapi memang dari segi emosional dan dari segi teknikal juga kan gitu. Kalau misalnya emosional ya ngerasa kayak status sosialnya sangat tinggi menggunakan iPhone. Di TikTok rame, HP kamu apa? HP aku iPhone. Itu kan Di TikTok kayak gitu ya. iya kayak gitu. Maksudnya Dari segi teknis ekosistem, orang yang sudah berada di ekosistem susah keluar. Saya sendiri berada di Apple ekosistem, di mana email, data, foto saya sejak tahun 2012 itu ada iCloud gitu loh. Begitu saya keluar dari ekosistem itu kehilangan itu semua kayak gitu. Nah, Apple Music juga ya. Apple Music menurutku Apple Music itu masih bisa tergantikan. Oh, masih Spotify soalnya Masih udah ada Spotify ya. ya, karena tingkat ketergantungannya tuh nggak kayak iCloud itu tadi gitu ya. Kalau misalnya iCloud kan data-data penting, data kerjaan, apalagi Ingatan masa lalu. ingatan masa lalu itu kan hal yang tidak bisa terganti. Itulah kenapa kalau misalnya emotionally dan technically pengguna iPhone itu susah berpindah sebenarnya. Cuma ada satu celah yang bisa dilihat adalah
pengguna iPhone biasanya pakai 2 handphone, satunya Android, kadang kayak gitu. Nah, bisa jadi itu juga pada saat iPhone 16 nggak keluar, dia stay pada iPhone 15 mungkin karena dia tipikal orang yang pakai iPhone terbaru, tapi handphone keduanya bisa upgrade flagship Android yang lain yang ada di pasaran saat ini. Ada nggak pengguna yang benar-benar punya aspek teknikal yang artinya dia udah hitung, oh secara matematisnya tetap beneran pindah gadget atau ekosistem itu jadi paling masuk akal gitu ya? Akhirnya ada mungkin, tapi angkanya nggak banyak orang kayak gitu. Karena pengguna pada umumnya, biasanya mereka orang yang males-males backup foto, mereka males switch data, itu susah banget gitu loh. Makanya solusi yang terbaik buat orang-orang pegang 2 handphone tadi gitu. Kalaupun ada, ya itu hanya tech savvy aja yang mereka bisa ngatur sendiri pindah-pindah itu tadi gitu loh. Sesimpel pindah WhatsApp aja nge-backup antar iPhone ke Android itu tidak gampang, prosesnya panjang gitu loh. Makanya kalau misalnya kayak mau switch belum tentu bisa, kayaknya enggak. Mereka akan stay di iPhone 15 karena momentum FOMO-nya udah lewat. Mungkin bisa jadi nunggu karena ini udah ntar lagi udah bulan Februari ya, tahun baru, ntar lagi bulan Februari. Ke September itu udah deket gitu. Iya, udah deket. Jadi September itu ada produk baru Gitu. Dan pengguna iPhone pasti tahu gitu kalau kan September. 17R kan juga. Nah, itu gosipnya lagi Apple ngeluarin produk yang lebih tipis lagi gitu untuk iPhone-nya. Nah, kayaknya timingnya iPhone 16 bakal ke-skip gitu aja sih. Berarti kalau dari saya terakhir mungkin gimana kita bisa memposisikan diri dalam arti pemerintah ataupun pengguna iPhone ataupun pengguna smartphone pada umumnya melihat situasi bahwa ada keinginan atau ambisi untuk industri manufaktur berkembang, tapi di level regulasi atau hambatan investasinya juga besar gitu ya, dari masing-masing, dari Mas Ibro ataupun Mas Huda. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke, tadi sempat ngobrol sama Suda juga, kayak sebenarnya Indonesia nih niatnya apa sih untuk dunia teknologi ini gitu loh. Karena kan tadi juga dibahas bahwa terbesar ekspornya juga bukan tentang teknologi kan gitu kan. Dari saya ya pertanyaan itu kayak niatnya segimana sih gitu loh. Kalau memang niat banget terus ini bisa dijadikan momentum dan entah itu bikin regulasi atau menyesuaikan regulasi yang supaya sekalian semua brand teknologi itu mau masuk ke Indonesia tapi berbenah juga atau boleh bilang malah agak sedikit dilonggarkan kalau memang niatnya itu menaikkan teknologi kayak gitu. Tapi kalau memang mau stay di sini-sini aja, ya nggak usah segitu kakunya gitu, menurut saya sih. Gimana Mas Uda? Iya. Kalau dari sisi pemerintah sebenarnya memang ini jadi kayak semacam gini ya. Ada pisau bermata dua kan. Bahwa ketika dilonggarkan pun pasti akan memberikan keleluasaan bagi pemain lainnya untuk bisa mengakali peraturan yang serupa. Nah, yang ingin saya sampaikan, tapi satu sisi kalau ditahan, itu juga tidak baik juga untuk perkembangan teknologi kita. Karena bagaimanapun teknologi itu kan berkembang kan. Berkembang yang pasti dengan masuknya teknologi yang semakin canggih, ini banyak pihak yang akan semakin diuntungkan dan masyarakat juga diuntungkan. Karena teknologi yang semakin canggih yang digunakan pasti akan meningkatkan kreativitas. Misalkan dari Mas Ibro sendiri yang dia dari YouTube channel pasti akan memikirkan ya ini saya mau up teknologi apa lagi, itu kan pasti akan sangat cepat sekali gitu kan. Dan itu sangat menguntungkan bagi Mas Ibro dan lainnya kan yang dia memang untuk mengulas teknologi yang terbaru gitu kan. Dengan adanya penghambatan ini ya mereka akhirnya menimbulkan cost lebih gitu kan. Mereka harus terbang ke Singapura, ke Malaysia, yang lainnya yang saya rasa itu juga cost bagi mereka gitu kan. Nah, akhirnya ini menimbulkan inefisiensi cost. Nah, tapi makanya ini yang harus kita lakukan adalah memang harus memperbaiki sembari kita juga tidak boleh gegabah langsung kita tolak sebagainya. Makanya saya sampaikan ini proposalnya seperti apa. Ketika proposalnya itu bisa menguntungkan produsen dalam negeri dan juga bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak, kita nggak bilang banyak banget ya, cukup banyak, ini akan positif sebenarnya. Tapi jika memang dia
di proposalnya itu kurang menguntungkan, ya kita harus evaluasi apa sih yang kurang dan sebagainya. Makanya ini harus ada satu kesepakatan sebenarnya pemerintah dengan Apple. Mereka ya mungkin nanti ada AirTag di sini, oke, kamu bisa jualan 16, tapi tahun depan lagi you harus bisa merangsek ke supply chain lainnya, mungkin AirPods kah ataupun yang lainnya yang itu bisa diproduksi dalam negeri gitu kan, dan itu menghasilkan keuntungan yang besar gitu kan, baik dari sisi Apple-nya maupun dari sisi ekosistem multiplier efeknya gitu. Nah ini yang kita lakukan, dan bagi masyarakat sebenarnya tadi menarik soal konsumen Apple yang tidak ingin berpindah ya. Dan memang kalau kita lihat growth-nya, permintaannya tumbuh gitu kan. Dan kita tidak berharap makin banyak produk-produk ilegal yang masuk ke dalam negeri, karena dengan kita ada hambatan seperti ini menyuburkan juga produk-produk ilegal yang masuk dalam negeri. Meskipun ya tadi ilegal itu dalam artian tadi FRB dan sebagainya atau komponen yang dicabut dan sebagainya itu selalu ada, dan ini yang harus kita lihat secara ekosistem besarnya seperti itu. Tidak boleh hanya harus bangun dan sebagainya, kita harus melihat secara komprehensif. Itu sebenarnya ada harapan sebenarnya tentang momentum ini gitu. Karena sebagai pengguna Apple sendiri, sebenarnya tuh pengguna Apple di Indonesia tuh dianaktirikan sekali dibandingkan dengan pengguna Apple yang ada di luar, misal di Singapura atau di Jepang lah gitu. Karena kalau misalnya pengguna itu benar-benar akhirnya bisa memaksimalkan Apple ekosistem itu banget, itu sangat memudahkan sekali gitu loh. Sedangkan di Indonesia kan penjualan juga melalui mitra kan, bukan dari Apple Store resmi kan gitu. Nah, adanya Apple Store resmi aja menurut saya itu sudah akan mempermudah banget dan bikin nyaman pengguna Apple. Jadi harapan saya sih begitu ada timing seperti ini, kita sebagai user itu mungkin kedepannya akhirnya dipertimbangkan untuk bisa memaksimalkan Apple ekosistem itu sendiri. Sesimpel, saya kasih contoh ya, mau masukin atau memanfaatkan Apple Wallet aja, kan Apple Wallet ada di iPhone kan, ada di iPhone. Itu nggak jalan di sini karena gara-gara saya tuh nggak bisa masukin kartu kredit ke Apple Wallet gitu loh. Karena nggak ada izin dari BI. Nggak ada izin dari BI. Nah itu kan kompleks banget kan. Nah, seandainya sesimpel itu kayak saya bisa masukin kartu kredit aja, ya udah saya mau nge-tap MRT kayak atau apa itu hanya cukup pakai iPhone aja itu. Secara teknologi kan bisa itu, tapi kan tidak ter-unlock ya bahasanya. Jadi menurut saya punya harapan kalau misalnya momentum ini tuh akhirnya dijadikan pertimbangan juga dari pihak Apple, akhirnya bisa benar-benar kolaborasi sama pemerintah Indonesia supaya akhirnya user Apple yang Indonesia nih bisa benar-benar menikmati Apple ekosistem itu sendiri itu sih. Indonesia pasarnya besar, dan ini juga ya sebenarnya yang menjadi pesan akhir kita dari Bloomberg Technozone. Ya, Indonesia dengan pasar 280 juta orang, 300 juta HP, karena HP-nya jauh lebih banyak daripada orangnya. Ya, kita harus bisa, satu dari sisi Indonesia kita harus tahu bagaimana negara-negara lain seperti Vietnam, India ini bisa mendorong lokalitas tanpa mengalienasi perusahaan-perusahaan global. Dan kita harus ada strateginya juga dari sisi kita nih gitu, bagaimana caranya menyeimbangkan ya antara regulasi TKDN ini dengan daya tariknya investasi global gitu. Nah, di sisi yang sama gitu, memang ini kalau dilihat dengan jumlah kita yang begitu besar gitu, dan walaupun memang bisa dibilang iPhone penggunanya lebih sedikit daripada Android, tetap saja karena kita sangat besar, ini pasar yang besar juga gitu. Harusnya ada perhatian ke arah sini juga. Jadi bukan hanya negara yang harus memperhatikan Apple harus memperhatikan negara juga, harus ada diskusi yang seimbang di sini gitu. Arahnya kemana, insight-insight apa yang mungkin kita sudah bahas di sini, ini mungkin akan menjadi awal dari diskusi selanjutnya. Dari saya, nama saya Pandu Saswardoyo, terus bersama kami di Bloomberg Technozone.